Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Koncomangan, tempat di mana kita mengupas tuntas misteri-misteri budaya, tradisi, dan kepercayaan leluhur yang syarat makna. Di video kali ini, kita akan membahas tentang weton kelahiran, sebuah tradisi Jawa yang menyimpan rahasia perjalanan hidup, karakter seseorang, hingga potensi kerejekian yang tersembunyi sejak hari lahir kita. Apakah benar weton kelahiran bisa menjadi petunjuk arah kehidupan? Bagaimana pengaruhnya terhadap rejeki, karir, dan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita? Mari kita telusuri bersama, karena setiap tanggal lahir ternyata bukan hanya sekadar angka, tapi juga cerminan takdir yang penuh misteri. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel Misteri Koncomangan agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Bersama kita gali makna, pahami warisan leluhur, dan temukan rahasia yang belum terungkap. Wuku Wuyei adalah salah satu dari 30 wuku dalam sistem penanggalan Jawa. Setiap wuku memiliki karakteristik khusus yang dipercaya dapat memengaruhi watak dan perjalanan hidup seseorang yang lahir pada wuku tersebut. Berikut adalah penjelasan terkait Wuku Wuyei dan hari kelahiran Rabu Pahing. 1. Wuku Wuyei. Simbol, Dewa Wisnu sedang berdiri di atas naga. Simbol ini melambangkan kekuatan, ketenangan, dan perlindungan. Sifat dominan, orang yang lahir pada wuku ini cenderung memiliki sifat pelindung, suka membantu orang lain, dan sabar. Namun, mereka juga bisa bersikap keras kepala jika merasa tidak dihormati. Watak, rajin, bijaksana, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Cenderung beruntung dalam berbagai urusan, tetapi harus waspada terhadap kesombongan. 2. Rabu Pahing. Neptu, Rabu 7 plus Pahing, 9, sama dengan 16. Neptu ini menunjukkan kekuatan spiritual dan mental yang kuat, tetapi orang dengan Neptu ini harus berhati-hati dalam mengelola emosinya agar tidak mudah tersulut amarah. Sifat, penuh semangat dalam bekerja dan belajar. Tegas dalam mengambil keputusan, tetapi kadang cenderung terlalu kaku. Memiliki jiwa kepemimpinan yang alami. Cenderung dihormati dan disegani oleh lingkungan. 3. Ramalan Wuku Wuyei Rabu Pahing. Keberuntungan. Orang yang lahir pada kombinasi ini biasanya memiliki rezeki yang lancar, terutama jika mereka bekerja dengan tulus dan jujur. Sering mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka. Kelemahan. Harus berhati-hati terhadap kesombongan dan keinginan untuk mendominasi orang lain. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa merugikan hubungan sosial mereka. Saran spiritual. Dianjurkan untuk sering bersedekah dan menjaga hubungan baik dengan keluarga serta teman-teman. Dalam keilmuan primbon Jawa, hari kelahiran atau weton seseorang, termasuk Rabu Pahing, memiliki pengaruh besar terhadap rezeki, perjalanan hidup, keberuntungan, dan hari-hari apes di masa depan, termasuk di tahun 2025. Berikut penjelasannya. 1. Karakter dasar weton Rabu Pahing. Neptu, Rabu 7 plus Pahing, 9, sama dengan 16. Neptu 16 mencerminkan sifat yang bijaksana, pandai berbicara, dan memiliki kepribadian yang berwibawa. Pemilik weton ini biasanya cerdas dalam membuat keputusan dan memiliki kemampuan memengaruhi orang lain. Sifat positif, bijak dan tanggap dalam menyelesaikan masalah. Rezeki cenderung stabil, sering mendapatkan keberuntungan tak terduga. Berbakat menjadi pemimpin atau pengatur karena pandai melihat peluang. Sifat negatif, kadang terlalu idealis sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan. Rawan mengalami tekanan mental karena sering memikirkan hal-hal kecil secara mendalam. 2. Ramalan kerejekian tahun 2025. Pada tahun 2025, Rabu Pahing diprediksi memiliki perjalanan rezeki yang cukup baik, namun perlu waspada pada bulan-bulan tertentu. Keberuntungan. Rezeki cenderung stabil, terutama bagi yang berprofesi sebagai pengusaha, pemimpin, atau pekerjaan yang membutuhkan strategi. Bulan-bulan keberuntungan di tahun 2025 adalah Februari, Mei, dan Agustus. Pada bulan-bulan ini, peluang finansial akan lebih banyak terbuka. Waspada kekurangan, potensi pengeluaran besar dapat terjadi pada April dan Oktober. Hindari mengambil keputusan finansial besar pada bulan-bulan ini untuk menghindari kerugian. 3. Ramalan perjalanan hidup. Tahun 2025 adalah waktu yang baik untuk memulai proyek atau usaha baru. Namun, perjalanan hidup mungkin mengalami rintangan dari pihak lain yang tidak mendukung.
Pemilik weton ini perlu menjaga hubungan sosial agar tidak terjadi konflik yang memengaruhi karir atau bisnis. Jika ada rencana untuk pindah tempat tinggal atau perjalanan jauh, lakukan pada bulan keberuntungan agar semuanya berjalan lancar. 4. Hari keberuntungan dan hari apes di tahun 2025. Menurut Primbon Jawa, hari keberuntungan dan apes ditentukan berdasarkan perhitungan neptu dan pengaruh wuku. Untuk Rabu Pahing, hari keberuntungan, hari baik. Sabtu Wage dan Selasa Legi adalah hari baik untuk melakukan aktivitas penting seperti pernikahan, membuka usaha, atau memulai pekerjaan baru. Hari-hari ini membawa energi positif yang mendukung kesuksesan. Hari apes, hari buruk. Minggu Kliwon dan Jumat Pon adalah hari yang perlu dihindari untuk keputusan besar. Pada hari-hari ini, energi negatif lebih dominan, sehingga rentan terjadi kegagalan atau masalah. 5. Saran spiritual dan praktis. Spiritual, perbanyak doa dan laku prihatin, puasa weton atau tirakat untuk menguatkan aura positif dan menghindari hambatan. Praktis, selalu buat perencanaan matang, terutama saat menghadapi bulan atau hari yang diprediksi kurang menguntungkan. Ramalan ini hanya sebagai panduan hidup. Kesuksesan tetap bergantung pada usaha, doa, dan cara kita menghadapi situasi. Semoga bermanfaat untuk tahun 2025. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki sosok penjaga atau khodam yang melindungi dan memengaruhi kehidupan pemiliknya. Untuk weton Rabu Pahing, neptu 16 khodam yang mendampingi memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan sifat pemilik weton tersebut. Berikut penjelasannya. 1. Sosok khodam penjaga Rabu Pahing. Sosok khodam dari Rabu Pahing sering digambarkan sebagai makhluk gaib yang berwibawa, bijaksana, dan melindungi. Khodam ini biasanya memiliki ciri-ciri berwujud ksatria atau prajurit dengan pakaian tradisional Jawa, membawa senjata seperti keris atau tombak. Ada pula yang digambarkan sebagai macan putih, simbol kekuatan dan keberanian. Sifat tegas dan penuh kebijaksanaan, selalu menjaga pemilik weton dari bahaya fisik maupun non-fisik. Khodam ini memiliki aura kepemimpinan dan sering membantu pemilik weton dalam menghadapi situasi sulit. Cenderung menguatkan daya tahan spiritual pemiliknya, terutama dalam menghadapi tekanan hidup. 2. Fungsi khodam Rabu Pahing. Khodam ini memiliki beberapa fungsi utama yang dipercaya memengaruhi kehidupan pemiliknya, antara lain. Pelindung spiritual, melindungi dari gangguan energi negatif, seperti santet, teluh, atau makhluk halus yang berniat buruk. Pemberi inspirasi, memberikan intuisi yang kuat kepada pemilik weton, terutama dalam mengambil keputusan besar. Peningkat wibawa, membantu pemilik weton terlihat lebih berwibawa di mata orang lain, terutama dalam lingkungan sosial atau pekerjaan. Penjaga rezeki, membuka jalan rezeki dan menghindarkan pemilik dari kerugian besar, terutama saat berada dalam masa-masa sulit. 3. Interaksi dengan khodam. Untuk menjalin hubungan harmonis dengan khodam ini, pemilik weton Rabu Pahing disarankan melakukan beberapa hal. Doa dan tirakat. Melakukan tirakat malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, dengan membaca doa atau mantra tertentu sesuai petunjuk tradisi Jawa. Puasa weton Rabu Pahing setiap 35 hari sekali untuk memperkuat hubungan spiritual. Meditasi atau kontemplasi. Meditasi rutin pada waktu malam dengan konsentrasi penuh, memohon bimbingan dan perlindungan dari khodam. Persembahan spiritual. Dalam tradisi Jawa, ada yang memberikan persembahan sederhana seperti kembang telon atau dupa untuk menghormati keberadaan khodam sebagai penjaga. 4. Sosok khodam yang umum menyertai Rabu Pahing. Macan putih, melambangkan keberanian dan kekuatan. Pendekar berkeris, sebagai simbol kebijaksanaan dan kemampuan melindungi. Burung Garuda, kadang dianggap sebagai pelindung yang memberikan kekuatan batin dan kejayaan. Kepercayaan akan khodam bersifat personal dan sangat bergantung pada keyakinan individu. Tidak semua orang dengan weton Rabu Pahing dapat merasakan kehadiran khodam ini secara langsung, karena butuh kedekatan spiritual dan keyakinan mendalam. Namun, inti dari semua ini adalah bahwa perlindungan terbaik tetap datang dari doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika Anda ingin mendalami lebih lanjut, disarankan berkonsultasi dengan ahli spiritual atau sesepuh yang memahami tradisi Primbon Jawa. Dalam Primbon Jawa, weton Rabu Pahing, neptu 16 memiliki pengaruh besar terhadap hubungan asmara, pernikahan, dan kecocokan pasangan.
Berikut adalah ramalan mengenai kehidupan asmara pemilik weton Rabu Pahing. 1. Karakteristik asmara Rabu Pahing. Sifat dalam hubungan. Pemilik weton ini dikenal penuh perhatian dan bijaksana dalam menghadapi pasangan. Memiliki kecenderungan untuk menjaga stabilitas dalam hubungan, tetapi kadang terlalu idealis terhadap pasangan. Tidak mudah percaya pada orang lain, sehingga membutuhkan waktu untuk benar-benar terbuka dalam hubungan asmara. Kelebihan. Setia dan dapat diandalkan dalam menjaga komitmen. Mampu menjadi penasehat yang baik bagi pasangan karena kecerdasannya. Pandai menyeimbangkan logika dan perasaan dalam hubungan. Kekurangan. Kadang terlalu serius, sehingga pasangan mungkin merasa kurang diberi ruang untuk berekspresi. Bisa menjadi posesif jika merasa tidak dihargai atau dikhianati. 2. Kecocokan pasangan berdasarkan weton. Dalam primbon Jawa, kecocokan asmara dihitung dengan menjumlahkan neptu weton pemilik Rabu Pahing 16 dengan pasangan. Berikut kecocokan weton. Pasangan dengan neptu 13-17. Cocok dan harmonis. Hubungan ini membawa keseimbangan rezeki, kebahagiaan, dan kelanggengan. Contoh weton pasangan, Senin Wage 13 Jumat Pahing 17. Pasangan dengan neptu 11-12 atau 18-20. Hubungan perlu usaha lebih untuk mencapai keharmonisan. Terkadang muncul konflik kecil karena perbedaan pandangan. Contoh weton pasangan, Selasa Kliwon 11 Sabtu Legi 18. Pasangan dengan neptu di bawah 10 atau di atas 21. Kurang cocok, karena perbedaan karakter dan tujuan hidup yang terlalu besar. Hubungan ini sering memerlukan pengorbanan besar. 3. Weton yang membawa kebahagiaan. Pasangan yang ideal bagi Rabu Pahing adalah mereka yang memiliki neptu 14 atau 17. Hal ini menciptakan keseimbangan energi sehingga hubungan asmara lebih lancar, rezeki stabil, dan terhindar dari konflik besar. Contoh weton pasangan yang cocok. Kamis Pon 14. Jumat Pahing 17. 4. Tantangan dalam asmara. Pemilik Rabu Pahing cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap pasangan, sehingga rawan kecewa jika pasangan tidak memenuhi harapan. Ketegangan dalam hubungan bisa muncul karena sifatnya yang perfeksionis atau sulit mengekspresikan emosi. 5. Tips mengharmoniskan hubungan. Belajar lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi pasangan untuk berekspresi. Jaga komunikasi yang terbuka dan hindari terlalu sering memendam perasaan. Menghindari konflik pada hari-hari kurang baik, seperti Minggu Kliwon atau Jumat Pon, karena energi negatif lebih dominan pada hari-hari tersebut. 6. Potensi asmara di tahun 2025. Tahun 2025 membawa potensi hubungan yang baik bagi Rabu Pahing, terutama jika hubungan sudah direncanakan ke arah yang lebih serius pernikahan. Bulan-bulan terbaik untuk memulai komitmen baru adalah Februari, Mei, dan Agustus. Namun, disarankan untuk lebih waspada terhadap konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin memuncak pada April dan Oktober. Pada bulan-bulan ini, hindari keputusan impulsif dalam hubungan asmara. Dengan sifat setia dan bijaksana, pemilik Rabu Pahing memiliki potensi untuk membangun hubungan yang kokoh, asalkan mampu mengatasi kekurangannya. Setiap weton membawa cerita, takdir, dan misteri yang berbeda. Perjalanan hidup yang terungkap melalui weton bukanlah sekadar ramalan, tetapi juga cerminan bagaimana kita memahami diri sendiri dan hubungan dengan semesta. Namun, semua kembali kepada kita, bagaimana menjalani hidup dengan bijak, menerima apa yang datang, dan tetap berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengupas lebih dalam misteri-misteri kehidupan yang penuh teka-teki. Jangan lupa, tetap waspada, tetap penasaran, dan selalu percaya bahwa di balik misteri, ada pelajaran yang menanti. Terima kasih sudah